Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vila Miftahul Khairat dari kelas C, jurusan Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kisah Nabi Saleh alaihissalam. Jadi, Nabi Saleh adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Menurut silsilah, beliau adalah putra Ubay bin Samud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh alaihissalam. Nabi Saleh diutus ke tengah-tengah bangsa Samud yang hidup di bekas reruntuhan kaum Ad. Meskipun demikian, bangsa Samud lebih pandai daripada kaum Ad. Mereka mampu membangun lagi jaringan irigasi yang lebih sempurna, juga membangun tempat tinggal yang jauh lebih indah dan megah di bukit-bukit. Selanjutnya, yaitu ajakan Nabi Saleh pada kaumnya. Jadi sama seperti kaum Ad, bangsa Samud juga menyembah berhala. Mereka sukar berbuat dosa dan bermaksiat. Allah mengutus Nabi Saleh ke tengah-tengah mereka. Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Janganlah kamu menyekutukannya dengan sesembahan lain. Allah telah menciptakan kamu dari tanah. Dialah yang menjadikanmu bisa membangun dengan menyediakan sarana-sarananya. Maka sudah selayaknya lah kalian memohon ampun atas perbuatan dosa kalian. Bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya dan memperkenankan dosa hambanya." Namun, kaum Tsamud tidak menghiraukan ajakan Nabi Saleh. Mereka bahkan mendustakan Nabi Saleh dan menganggap Nabi Saleh sebagai pembual belaka. Bagi Nabi Saleh, dakwah adalah tugasnya. Ia tidak mengharapkan upah dari kaumnya. Maka tanpa putus asa, dengan sabar dan telaten ia tetap melancarkan dakwahnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan kekufuran. Nabi Saleh dituntut kaumnya mengeluarkan mukjizat. Kaum Samud mencari berbagai upaya agar Nabi Saleh diremehkan seluruh bangsa Samud. Pada suatu hari, kaum Samud menemui Nabi Saleh. "Hai Saleh, kalau engkau memang benar seorang nabi, maka datangkanlah suatu keajaiban. Jika engkau tidak bisa mengeluarkan mukjizat, berarti kau seorang pembohong." Demikian kata kaum Samud. Menghadapi tuntunan demikian, tak ada jalan lebih baik ialah kecuali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan mukjizat kepada Nabi Saleh. Kemudian Allah mengabulkan Nabi Saleh. Doa Nabi Saleh. Pada suatu ketika, Nabi Saleh mengajak kaumnya pergi ke kaki gunung. Orang-orang kafir itu mengikuti Nabi Saleh bukan karena mempercayai Nabi Saleh, melainkan berharap agar Nabi Saleh tidak bisa mengeluarkan mukjizat. Dengan demikian mereka dapat mengolok-olok dan menghina Nabi Saleh. Tetapi betapa terkejutnya orang-orang kafir itu, tak lama setelah mereka berkumpul di kaki gunung, tampaklah seekor unta betina yang bagus rupanya. Belum pernah mereka melihat unta sebagus itu. Nabi Saleh berpesan kepada umatnya, "Inilah unta mukjizat dari Tuhanku. Unta ini boleh kalian peras susunya setiap hari. Susunya tidak akan habis-habis. Tetapi perhatikan pesanku ini. Unta ini harus dibiarkan bebas berkeliaran, tidak seorang pun boleh mengganggunya. Unta ini juga berhak meminum air sumur bergantian dengan penduduk. Jika hari ini unta minum, maka tak seorang pun dari penduduk boleh mengambil air sumur. Sebaliknya, jika besok para penduduk boleh mengambil air sumur dan si unta tidak minum air itu sedikit pun juga." Kaum Samud pun menyetujui perjanjian tersebut. Selanjutnya yaitu kedurhakaan kaum Samud. Sejak munculnya unta yang membawa berkah air susu, masyarakat dari orang-orang beriman bertambah kuat dan tebal imannya. Sedangkan orang-orang kafir semakin iri dan menaruh dendam kepada Nabi Saleh. Mereka tetap berusaha mematahkan dakwah Nabi Saleh. Orang-orang kafir itu kemudian mengadakan sayembara.
Siapa yang berani membunuh unta Nabi Saleh, maka akan dapat hadiah berupa gadis cantik. Maka dua orang pemuda nekat mengikuti sayembara tersebut. Demikianlah ketika unta itu baru saja minum di salah satu sumur penduduk, salah seorang dari pembunuh kejam itu melepaskan anak panah, tepat mengenai kaki unta. Unta itu berlari kesakitan, namun seorang lagi yang sudah siap dengan golok segera menghabisi unta itu. Mereka akhirnya berhasil membunuh unta Nabi Saleh dan mendapatkan hadiah gadis cantik. Setelah unta itu mati, orang-orang kafir merasa lega. Mereka dengan beraninya menantang Nabi Saleh. Hai Saleh, unta yang kau banggakan itu sekarang sudah kami bunuh. Kenapa tidak ada balasan siksa bagi kami? Kalau memang engkau adalah utusan Allah, kau dapat mendatangkan siksa yang kau ancamkan kepada kami. Nabi Saleh berkata, kalian benar-benar telah berbuat dosa. Sekarang kalian boleh bersenang-senang selama 3 hari. Sesudah lewat 3 hari, maka datanglah ancaman yang dijanjikan Allah kepadamu. Waktu 3 hari itu sebenarnya adalah kesempatan bagi bangsa Samud untuk bertobat dan menyadari kesalahannya. Tapi mereka malah mengejek Nabi Saleh. Belum sampai 3 hari, mereka datang lagi kepada Nabi Saleh dan berkata, Hai Saleh, kenapa tidak kau percepat datangnya siksa itu kepada kami? Berkata Nabi Saleh, wahai kaumku, mengapa kau minta segera datangnya siksa? Bukannya kebaikan. Kenapa kalian tidak minta ampun kepada Allah? Mudah-mudahan kalian diberi ampun. Diam-diam, orang-orang kafir itu merasa takut, karena setiap ucapan Nabi Saleh selalu benar. Jadi untuk mencegah siksa itu datang, maka kaum Samud membuat rencana untuk membunuh Nabi Saleh. Tetapi Allah melindungi hambanya yang benar. Nabi Saleh akhirnya selamat dari rencana pembunuhan keji itu. Kemudian keesokan harinya terjadilah peristiwa yang mengerikan itu. Bangsa Samud disambar petir yang meledak dan menggelegar. Bumi juga ikut murka atas kesombongan bangsa Samud. Gempa yang dahsyat menghancurkan tempat tinggal mereka yang besar dan megah. Tidak ada seorang pun dari kaum Samud yang selamat. Hanya Nabi Saleh dan para pengikutnya saja yang terhindar dari malapetaka. Sudah suatu peradaban tinggi dari bangsa yang kuat dan perkasa. Rumah, tempat tinggal, harta dan hewan peliharaan mereka benar-benar hancur total. Itulah azab bagi kaum yang durhaka. Baik, yang terakhir yaitu beberapa kisah Nabi Saleh yang tertulis di dalam Al-Quran. Terdapat pada Quran Surah Al-Fajr ayat 9, Quran Surah Hud ayat 64, Quran Surah Al-A'raf ayat 73, dan Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 156. Jadi itulah tadi materi tentang kisah Nabi Saleh alaihissalam. Mudah-mudahan dari kisah Nabi Saleh kita bisa menjadikan tauladan untuk kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu yatawalla shalihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.